Halo semuanya, selamat datang di video hasil pengamatan praktikum perkembangan hewan. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Biologi B 2021 Universitas Pendidikan Indonesia akan memaparkan hasil pengamatan kami mengenai tipe telur, pembelahan, blastulasi, dan gastrulasi pada mamalia. Praktikum ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 dan 28 Februari tahun 2023 dengan tujuan untuk mempelajari tipe telur serta mengamati tahap-tahap pembelahan, blastulasi, dan gastrulasi pada mamalia. Pembelahan antara satu spesies dengan spesies lainnya mempunyai perbedaan yang didasarkan tipe atau jenis telurnya. Berdasarkan jumlah dan letak yolk, tipe telur dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, isolesital atau homolesital atau oligolesital, yang jumlah yolknya sedikit dan merata dengan nukleus di tengah. Kemudian, telolesital dengan jumlah yolk yang cukup banyak yang berada di kutub yang berlawanan dengan inti sel. Megalisital yang yolknya tersebar banyak sekali sehingga inti sel terdesak di bagian ujung atau kutub anima dan sitoplasmanya sedikit, serta sentrolesital di mana yolk dan inti sel berada di tengah. Zigot membelah berulang kali dan pembelahan mitosis secara berulang-ulang ini disebut dengan cleavage. Pembelahan terbagi atas holoblastik equal, yakni pembelahan total menjadi satu sama besar dan berakhir menjadi blastomer yang terdiri dari 32 sel. Kemudian holoblastik unequal, yakni pembelahan yang terjadi secara cepat pada kutub animal dan lambat pada kutub vegetatif. Kemudian ada meroblastik, yakni pembelahan yang hanya terjadi pada sebagian zigot, serta superficial di mana inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Arah pembelahannya dibedakan menjadi vertikal atau meridional dan horizontal atau ekuatorial, serta ketuntasannya dibedakan menjadi kontinu atau tuntas dan diskontinu atau tidak tuntas. Nah, tahap perkembangan embrionya sendiri dimulai dari zigot, morula, blastula atau tahap implantasi, gastrula atau tahap diferensiasi sel pertama kali, kemudian dilanjutkan dengan nurula atau tahap pembentukan saraf, organogenesis atau tahap pembentukan organ, kemudian tahap fetus dan janin. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan. Praktikum dimulai dengan mengamati model 3 dimensi dari tipe telur, tahap cleavage, blastula, dan gastrula pada mamalia, lalu didokumentasikan dan hasilnya dicatat. Berikut merupakan hasil pengamatan. Yang pertama yaitu tipe telur pada mamalia. Berdasarkan jumlah dan letak yolk, mamalia memiliki tipe telur isolesital atau homolesital atau oligolesital, yaitu telur dengan inti sel yang berada di tengah dan sedikit yolk yang tersebar merata. Selanjutnya ada pembelahan atau cleavage pada mamalia. Tahapan pembelahan telur mamalia terbagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut. Stadium zigot. Pada tahap ini sel sperma dan sel telur membentuk zigot dan siap untuk membelah secara mitosis. Pembelahan pertama. Pada tahap ini terjadi pembelahan keping lembaga menjadi 2 blastomer melalui kutub anima. Pembelahannya terjadi secara total atau holoblastik. Pembelahan kedua, 2 sel yang sebelumnya membelah memotong tegak lurus bidang pembelahan pertama menjadi 4 sel yang identik. Pembelahan ketiga, terjadi 2 pembelahan yang simultan sejajar dengan bidang pembelahan pertama menjadi 18 blastomer. Pembelahan keempat, embrio pada tahap ini terdiri dari 16 sel yang identik yang disebut dengan morula. Tahap ini terjadi sekitar 72 jam setelah fertilisasi. Pembelahan kelima, pada tahap ini sel-sel pada morula terus membelah membentuk sekitar 32 sel. Tahap ini terjadi sekitar 96 jam setelah fertilisasi. Kemudian morula. Fase morula merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pelusida. Selanjutnya blastulasi pada mamalia. Morula membentuk blastosit yang terdiri dari suatu rongga yang dikelilingi oleh tropoblast. Namun di satu sisi thread penebalan morula, yakni inner cell mass atau ICM, merupakan bakal embrio, sedangkan tropoblast merupakan blastoderm selaput ekstrak embrio. Perbedaan proses pembelahan embrio mamalia dibandingkan embrio hewan lainnya, yakni yang pertama, pembelahan embrio mamalia berjalan sangat lambat. Kemudian, pada pembelahan pertama melalui bidang meridional, sedangkan pembelahan kedua, yakni satu blastomer membelah secara meridional dan blastomer lainnya membelah secara ekuatorial. Pembelahan embrio mamalia tidak semuanya membelah dalam waktu bersamaan, sehingga blastomer seringkali berjumlah ganjil.
Gastrulasi mamalia. Gastrulasi pada mamalia merupakan kelanjutan dari tahap blastulasi, di mana sel-sel inner cell mass bersegregasi membentuk hipoblast dan epiblast. Kemudian, epiblast embrio akan diturunkan semua lapisan lembaga. Menurut Larsen, tahun 1993, terdapat struktur amnion dan pergerakan sel pada gastrulasi manusia, yaitu pertama, pada embrio manusia terjadi koneksi rahim pada hari ke-15 kehamilan. Kedua, pada hari ke-14 dan ke-15, sel epiblast yang masuk diperkirakan akan menggantikan sel hipoblast. Lalu, pada hari ke-16, sel yang masuk menyebar keluar untuk membentuk lapisan mesodermal. Nah, berdasarkan hasil-hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, berdasarkan jumlah dan letak yolk, mamalia memiliki tipe telur isolesital atau homolesital dengan inti sel yang berada di tengah dan yolk yang tersebar merata. Sedangkan berdasarkan banyak sedikitnya yolk, mamalia memiliki tipe telur oligolesital karena memiliki sedikit yolk. Kedua, pembelahan pada mamalia termasuk pembelahan total atau holoblastik. Pada stadium zigot, sel sperma menyatu dengan sel telur. Selanjutnya terjadi 5 tahap pembelahan. Zigot membelah menjadi 2 sel identik, kemudian menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, dan terbentuklah merula. Ketiga, pada tahap blastulasi mamalia, merula membentuk blastosit yang terdiri dari suatu rongga yang dikelilingi oleh trofoblast. Di satu sisi trait penebalan merula yakni inner cell mass atau ICM merupakan bakal embrio dan trofoblast merupakan blastoderm selaput ekstra embrio. Dan yang keempat yaitu pada tahap gastrulasi mamalia terbentuk plasenta. ICM membentuk hipoblast menjadi endoderm kantong yolk dan ICM lainnya disebut epiblast. Epiblast terbagi menjadi dua yaitu ektoderm amnion dan epiblast embrio. Epiblast embrio akan diturunkan semua lapisan lembaga yakni endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan sebagai rujukan. Sekian video dari hasil pengamatan kami, sampai jumpa di video selanjutnya.